Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1516 Iblis di dalam hati. Ketika dia membuka kotak itu, cahaya merah yang tak terbatas memenuhi seluruh penglihatannya. Cahaya yang menyilaukan itu membuat Lin Yun tanpa sadar menutup matanya. Ketika dia membuka kembali matanya, dia menemukan tetesan darah di dalam kotak, tetesan darah sejati naga biru. Pemandangan itu membuat jantung Lin Yun berdegup kencang karena ini semua terasa terlalu nyata. Secara kebetulan, itulah yang dia butuhkan. Ketika dia mengulurkan tangan dan menyentuh tetesan darah itu, dia bisa merasakan badai dahsyat bergelombang darinya. Itu mungkin terlihat seperti tetesan darah sederhana, tetapi petir dan energi angin yang dikandungnya terasa seperti samudera tak terbatas, dan hanya dengan menyentuhnya membuat Lin Yun mundur beberapa langkah. Itu benar-benar darah sejati naga biru. Lin Yun menghela nafas panjang dan berpikir keras. Dia merenungkan apakah dia harus mencoba membuat terobosan. Dia sekarang berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 6. Jika dia menyempurnakan pil asal naga yang sebelumnya dia peroleh dan darah sejati naga biru ini, ada kemungkinan dia bisa membuat terobosan ke alam inti Elysium Surgawi Bintang 7. Sekarang dia teringat bagaimana dia menyia-nyiakan segel kunci rahasia Kuksuan di Paviliun Kuali Surgawi, itu benar-benar sia-sia. Setelah memasuki alam astral sisa naga, dia membuat 2 terobosan selama beberapa bulan. Dia bahkan sekarang berpikir apakah dia harus mencoba dan membuat terobosan lain. Kemudian lagi, ini juga terkait dengan kultivasinya. Jika dia berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 6 sebelum memasuki alam astral sisa naga, dia pasti tidak akan bisa membuat kemajuan secepat itu dalam kultivasinya. Mari kita coba saja. Ada kemungkinan besar aku benar-benar mencapainya. Lin Yun akhirnya mengambil keputusan sambil melihat darah sejati naga biru. Dia mungkin mempertimbangkannya sedikit lebih lama jika dia tidak bertemu dengan darah sejati naga biru. Tetapi jika dia tidak berani mencobanya bahkan setelah mendapatkan darah sejati naga biru, itu akan membuatnya tampak terlalu pengecut. Setelah dia mendapatkan darah sejati naga biru, Lin Yun mengedarkan seni suci naga biru untuk menyempurnakannya. Kekuatan besar dalam darah mulai mengalir ke dalam tubuhnya, seketika membuat tubuhnya menanggung tekanan yang sangat besar. Orang lain pasti sudah mati jika dia berada di posisi Lin Yun. Tapi bagi Lin Yun, yang memiliki seni naga suci Azure, darah sejati naga biru adalah makanan yang luar biasa, dan semakin ganas kekuatan yang terkandung di dalam darah itu, semakin baik untuknya. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia menjentikkan jarinya, mengeluarkan pil asal naga dan ramuan suci dari beberapa level sebelumnya. Saat dia memurnikan darah sejati naga biru, dia juga memurnikan pil asal naga untuk mencoba membuat terobosan. Seiring berjalannya waktu, energi naga biru yang menyelimuti Lin Yun mulai tumbuh dengan hebat. Vitalitas dalam darahnya mendidih dengan hebat, terdengar seperti raungan naga, dan angin kencang juga mulai meningkat dengan kilat yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Rambutnya mulai berkibar dengan keras di bawah fenomena yang menakutkan, dan aura naga yang tak terbatas mulai terakumulasi. 4 jam kemudian, ketika Lin Yun membuka kembali matanya, dia selesai memurnikan darah sejati naga biru dan pil asal naga. Lin Yun tiba-tiba mengangkat tangannya dan melayangkan sebuah pukulan. Raungan naga mengiringi pukulannya, dan badai dahsyat menyapu yang berdesir seperti lagu perang di aula ini. Retakan halus mulai muncul di sekitarnya, dan seluruh aula mulai bergetar hebat. Saat Lin Yun turun, dia bisa merasakan vitalitasnya yang mendidih, tapi mendarat di tanah seperti bulu yang ringan. Bintang-bintang di Istana Ungu meningkat dari 6 menjadi 7, dan samudera energi astralnya telah mencapai ukuran yang menakutkan yaitu 33.000 kaki. Rune naga di tubuhnya telah meningkat dari 8.000 menjadi 9.000, yang berarti dia mengambil satu langkah lebih jauh dalam seni naga suci Azure. Dia sudah siap sekarang dan hanya kekurangan tulang naga suci. Lumayan. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia jauh lebih kuat, tapi itu bukan transformasi total. Karena bintang-bintang bertambah di Istana Ungu miliknya, ini adalah bentuk akumulasi, dan kekuatannya hanya akan dilepaskan sepenuhnya setelah dia mencapai alam nadi naga. Jadi ini berarti dia harus mendapatkan tulang naga ilahi apapun yang terjadi. Obsesinya pada tulang naga ilahi telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir menjadi iblis di dalam hatinya.
Tidak peduli seberapa banyak kultivasinya meningkat, seberapa kuat fisiknya, atau transformasi sayap gagak emasnya. Tulang naga ilahi seperti tulang ikan di tenggorokannya. Untuk beberapa alasan, dia merasa dia tidak lengkap selama dia tidak memiliki tulang naga dewa. Tampaknya, akan terasa seperti ada yang kurang, dan dia merasa bahwa para jenius yang menentang surga itu akan menekannya setelah dia mencapai alam nadi naga. Dia tidak senang dengan kenyataan bahwa dia sebelumnya telah ditekan oleh Ku Ying. Hanya masalah waktu sebelum dia mati selama dia memiliki kekurangan. Jadi jika Lin Yun tidak bisa mendapatkan tulang naga ilahi di alam astral sisa naga, obsesi itu mungkin akan berubah menjadi iblis di dalam hatinya. Pada saat itu akan merepotkan karena ini berarti dia akan dipenjara di dalam sangkar yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah bisa membuat terobosan dalam hidupnya. Lin Yun tidak mengetahuinya dengan baik karena dia adalah orang yang terlibat, tapi Lil Purple telah dengan jelas melihatnya dari dalam kotak pedang. Dia bisa melihat racun hitam di tengah alisnya, perlahan-lahan menyatu dengan niat pedangnya. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk ini. Lil Purple telah melihatnya dengan jelas, tapi dia tidak memberi Lin Yun pengingat. Sejak dia mencapai alam Kunlun, perjalanannya terlalu mulus, terutama di alam astral sisa naga, karena dia telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya. Perjalanan yang mulus memperluas obsesinya, dan ada tanda-tanda itu terbentuk menjadi iblis di dalam hatinya. Itu tidak lagi terkait dengan tulang naga ilahi. Bahkan jika itu bukan tulang naga ilahi, sesuatu yang lain akan menjadi obsesi Lin Yun, seperti niat pedang kelas 5, artefak orang suci yang mulia, atau teknik bela diri roh hantu. Setiap orang akan memiliki pengalaman yang sama, seperti banyak pendekar pedang yang memiliki iblis di dalam hati mereka karena mereka tidak bisa memahami maksud pedang surgawi. Itu tidak bisa dihindari oleh setiap orang yang berkultivasi, dan sekarang giliran Lin Yun. Jadi Lin Yun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri jika dia ingin melewati cobaan ini. Lin Yun beristirahat sejenak kemudian tidak lagi tinggal di sana dan melanjutkan perjalanannya melalui menara percobaan. Ketika dia sampai di tingkat ke-7, dia dengan mudah melewatinya sebelum melanjutkan ke tingkat ke-8. Menara percobaan itu tidak terlalu berarti bagi Lin Yun. Kemudian lagi, itu juga tidak terlalu sulit, dan situasi ini eksklusif baginya. Bagaimanapun juga, dia memahami niat pedang kubah surgawi semu. Beberapa orang telah berhasil melewati ujian ketika dia menginjak tingkat ke-8. Aku beruntung niat pedangku tidak lemah, atau aku mungkin tidak bisa dengan mudah melewati uji coba hanya dengan seni iblis kuno. Yan Xuan dari Sekte Iblis memasuki sebuah lorong. Setelah sampai di tingkat ke-8, sebagian besar murid dari Sekte Iblis lainnya praktis tersingkir. Dia memperoleh banyak harta karun di sepanjang jalan, dan dia telah mengalami peningkatan yang layak dalam kekuatannya. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 9, dan dia bisa dengan mudah mencapainya selama dia mau. Gerbang naga sangat kuat saat itu. Ini hanya menara percobaan, namun begitu banyak harta karun yang tertinggal. Yan Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan harta karun yang ada di tingkat ke-8. Sekte Iblis juga memiliki tempat latihan yang serupa, tetapi harta karun di sana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menara percobaan naga biru. Mereka mungkin bisa bersaing dalam hal kuantitas tapi tidak dalam kualitas. Di lokasi lain, Ling Qianye dengan tenang berkata, saya akhirnya berada di tingkat ke-8, dan tingkat ke-9 hanya tinggal satu tingkat lagi. Ada kemungkinan besar bahwa tulang naga ilahi berada di level ke-9. Matanya berfluktuasi dengan emosi ketika dia menyebutkan tulang naga ilahi, dan api mulai berkobar di kedalaman pupil matanya. Orang-orang hanya tahu bahwa naga emas adalah yang terkuat di antara naga 7 warna, tapi naga biru adalah yang terkuat dalam kenyataan, dan hanya sedikit orang yang tahu apa artinya mendapatkan tulang naga biru. Itu adalah tabu dari kekaisaran naga ilahi, membuat semua orang berkeringat dingin. Selain mereka berdua, Pei An dari 7 istana absolut, Chen Kui dari gerbang 100 hantu, Qin Yue dari paviliun hujan darah, Tian Jue dari paviliun Tianxing, Murong Chen dari aula dunia bawah, dan Lin Yun adalah satu-satunya yang berhasil mencapai tingkat ke-8. Ini berarti bahkan para ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 9 pun tersingkir, dan ini berarti persaingan untuk tulang naga ilahi akhirnya mencapai fase terakhir. Tidak hanya 8 orang di menara pengadilan naga biru, tetapi sekte iblis di luar sabuk asteroid juga gugup. Bagaimanapun, tidak ada sekte iblis yang tidak peduli dengan tulang naga ilahi. Saat Lin Yun berjalan ke lorong, dia yakin dia telah mengejar kecepatan semua orang, dan belum ada yang mendapatkan tulang naga suci.
Bagaimanapun, fisik suci naga biru pasti akan bisa merasakannya jika seseorang memperoleh tulang naga suci. Mengetahui bahwa tulang naga ilahi dapat ditemukan di tingkat ke-9, dia menghela nafas lega. Jika dia melewatkan tulang naga ilahi hanya karena membuat terobosan, dia pasti tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Lin Yun bisa merasakan fluktuasi yang familiar datang dari depan, yang berarti aula itu tidak jauh darinya. Ini membuat mata Lin Yun berbinar saat dia mempercepat langkahnya. Harta karun di tingkat ke-8 seharusnya lebih berharga daripada darah sejati naga biru. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan tidak berani ceroboh setelah mencapai tingkat ke-8. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang berhasil mencapai tingkat ke-8 adalah monster, dan dia tahu bahwa dia harus bertarung dengan murid kepala sekte iblis sekarang. Saat aura yang dipancarkan dari kotak itu menjadi lebih jelas, tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki aula yang megah. Atapnya bertabur permata, terlihat seperti bintang, dan pilar-pilar batu biru memancarkan aura naga yang tak terbatas. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa batasan kotak itu telah diangkat. Lin Yun membuka kotak itu dengan jentikan jarinya, dan sebuah pil perlahan-lahan muncul darinya. Ini adalah pil suci dengan 7 rune berwarna terukir di permukaannya. Masing-masing adalah rune naga yang berbeda dan mereka terbentuk menjadi 7 naga yang melingkar di sekitar pil suci. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah naga 7 warna. Dia tidak tahu persis apa itu pil suci, tetapi dia merasa bahwa ini tidak biasa. Pil penciptaan. Sesosok tubuh muncul dari lorong lain, dan dia berseru ketika dia melihat pil suci dengan api berkobar di pupil matanya. Secara kebetulan, ini adalah seseorang yang dikenal Lin Yun. Orang ini adalah utusan pertama dari Paviliun Tianxing, Tian Jue. Bab 1517 Aku punya pedang, bentuk pedang surga. Tian Jue terkejut bukan kepalang saat melihat pil penciptaan. Pil ini seharusnya disebut pil penciptaan naga ilahi. Tetapi ketika Tian Jue melihat Lin Yun, dia segera menyembunyikan emosinya tetapi memiliki keterkejutan di pupil matanya. Dia merasa orang ini tidak asing lagi, dan butuh beberapa saat sebelum dia yakin bahwa orang ini adalah Lin Yun. Tapi dia terkejut Lin Yun bisa mencapai tingkat ke-8. Ketika dia melihat Lin Yun tidak berniat pergi, Tian Jue mengalihkan pandangannya dari pil dan tersenyum ceria, "Ada apa? Kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan pil itu?" "Aku tidak bisa." Lin Yun menjawab dengan tenang. "Hahaha." Tian Jue tertawa dengan ejekan di pupil matanya. "Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya sebelum saya bergerak. Tidak mudah bagimu untuk sampai sejauh ini, dan aku bisa berpura-pura tidak pernah ada jika kamu berlutut. Jika tidak, saya tidak keberatan mengakhiri hidup Anda di sini dan sekarang." Dia sudah memberi Lin Yun wajah. Tapi dia tidak bisa disalahkan karena kejam jika Lin Yun tidak menghargainya. "Kalau begitu, datanglah padaku." Lin Yun tidak bisa diganggu untuk membuang waktu berbicara dengan Tian Jue. "Betapa keras kepala. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bersaing denganku untuk mendapatkan pil penciptaan?" Wajah Tian Jue tenggelam sebelum terbang menjadi marah. Dalam pandangannya, Lin Yun benar-benar merayu kematian untuk berani menantangnya ketika dia begitu pengecut saat itu. Ketika Tian Jue mengeluarkan raungan ganas, petir yang menyilaukan meledak darinya yang menjelma menjadi pedang panjang yang diayunkan ke bawah. Saat petir meledak di aula, Lin Yun melepaskan niat pedangnya, langsung meninggalkan lubang di petir. Tapi bukan itu saja, raungan naga bergema sambil diiringi musik suci di detik berikutnya. Terdengar seperti lagu perang kuno saat aura drakonik terpancar dari Lin Yun, sebelum dia meninju pedang guntur. Saat petir menghilang, Tian Jue menunjuk dengan jarinya, melepaskan jari raksasa yang ditutupi dengan rune petir. Di jalur jari itu, ruang di sekitarnya mulai hancur. Tian Jue adalah utusan pertama dan jauh lebih kuat dari yang pernah dilawan Lin Yun di masa lalu. Tapi itu bukan masalah baginya. Setelah dia mendarat di tanah, 9.000 rune naga muncul di tubuhnya sebelum mengalir ke tangan kanannya. Ketika dia membuka tangan kanannya, jari-jarinya seperti cakar naga dengan badai dahsyat yang berkumpul dan mencapai ketinggian yang menakutkan. Begitu saja, cakar naga Lin Yun merobek jari raksasa itu menjadi beberapa bagian. Tapi bukan itu saja, Lin Yun meraung, "Kalau begitu aku akan membalasnya dengan telapak tangan." Telapak tangannya seperti cakar naga yang turun dari langit, membuat Tian Jue mengerutkan alisnya. Dia secara alami menyadari bahwa Lin Yun telah mempraktekkan teknik pemurnian tubuh klan naga. Tapi api segera berkobar di pupil matanya karena dia menyadari Lin Yun sedikit merepotkan. Tapi itu bukan apa-apa di hadapannya. Dia mengatupkan kedua tangannya.
Ketika lautan petir muncul di bawah Fate-nya, Tian Jue melambaikan tangannya di depan fenomena yang menakutkan, dan lautan yang mengamuk melonjak. Seperti itu, cakar naga dan samudra petir bertabrakan, seperti dua naga yang mengeluarkan raungan ganas. Saat auman naga dan gemuruh guntur bergema, aula yang luas menjadi penuh dengan fenomena yang diciptakan oleh Lin Yun dan Tian Jue. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus ganjil. Tian Jue dalam hati terkejut dan tidak percaya ini terjadi. Dia tidak percaya seseorang di alam inti Elysium Surgawi Bintang 6 bisa melawannya. Dia segera menyadari bahwa Lin Yun telah mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 7. Tapi meski begitu, ada perbedaan satu bintang di antara mereka. Bagi seorang jenius yang mengerikan, perbedaan antara sebuah bintang bisa berakibat fatal dalam sebuah pertarungan. Naga petir penghancur langit. Tian Jue meraung, dan 8 bintang di Istana Ungu menyala. Aura yang dia pancarkan dengan cepat meningkat dan segera mencapai 8 kali lipat. Dia ingin menggunakan keuntungan dalam kultivasinya untuk segera mengakhiri Lin Yun karena dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam hal teknik atau niat bela diri. Tapi Lin Yun tersenyum saat melihat pemandangan ini. Tian Jue naif, ingin menekannya dengan menggunakan keuntungan dari kultivasinya. Begitu dia mengaktifkan semua energi astral di dalam lautan di Istana Ungu, cahaya bintang segera memenuhi tubuhnya, dan cahaya itu dipancarkan dari pori-porinya. Setelah dia bermandikan cahaya keemasan, bunga dunia bawah dengan 12 kelopak muncul di belakangnya. Darah menetes dari sudut bibir Tian Jue saat dia terlempar. Ketika dia bertabrakan dengan dinding, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia tidak percaya bahwa dia telah kalah saat berkompetisi dalam kultivasi. Ini segera membuatnya bertanya-tanya monster macam apa Lin Yun saat dia menatapnya dengan tidak percaya. "Siapa kamu?" Tian Jue meraung. "Namamu jelas bukan Lin Tian." Lin Yun tertawa, tapi dia tidak berniat memberi tahu Tian Jue identitasnya. Apa yang bisa dilakukan Tian Jue bahkan jika dia menolak untuk memberitahunya. Tapi cibirannya benar-benar membuat Tian Jue marah. Melambaikan tangannya, 20.000 artefak rune suci muncul di tangannya. Ini adalah artefak suci warisan dari Paviliun Tianxing, pedang bulu surgawi. Aku akan membuatmu berbicara. Mata Tian Jue dengan dingin bersinar, dan dia menghunus pedangnya dengan niat pedang yang menakutkan dilepaskan darinya. Itu adalah niat pedang langit miliknya. Tidak hanya niat petir Tian Jue yang mencapai kelas 4, tapi juga niat pedangnya. Jika tidak masuk akal kalau dia bisa bersaing dengan murid kepala dari 6 sekte iblis lainnya. Bulan terbit. Saat energi astral Tian Jue terpancar, dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Saat dia mengayunkan pedangnya, sebuah bulan muncul dari lautan petir, bulan ungu yang dipadatkan dengan petir. Ketika niat pedangnya yang tak terbatas menyelimuti Lin Yun, dia langsung dibatasi. Pedang ini terlalu menakutkan, dan bahkan Lin Yun pun terkejut. Meskipun dia mundur beberapa langkah, dia masih tidak bisa menghindari serangan ini. Ketika sinar pedang itu mendarat di Lin Yun, itu langsung menghancurkan 3.000 rune naga dengan percikan api beterbangan. Akhir dunia. Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, sebuah gunung muncul dari lautan petir dengan bulan ungu tergantung di atasnya. Sementara Tian Jue berjemur di bawah sinar bulan, serangan yang dia lepaskan terlalu cepat, dan Lin Yun percaya bahwa serangan ini dapat menghancurkan gunung yang berada 100 mil jauhnya di dunia luar. Ketika 3.000 lebih rune naga hancur, Lin Yun memuntahkan seteguk kecil darah, dan wajahnya menjadi pucat. Serangan itu terlalu cepat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia mundur sambil menerima pukulan besar, 3.000 rune naga yang tersisa sudah meredup. Bulu surgawi. Tian Jue melepaskan serangan lain tepat ketika Lin Yun mendapatkan kembali pijakannya. Pedangnya yang tak terbatas langsung melumpuhkan Lin Yun. Kau boleh bangga karena kau memaksaku menghunus pedangku dan membuatku menggunakan 3 serangan terkuatku. Kamu bisa mati sekarang. Ketika Tian Jue selesai, sinar pedang yang menakutkan itu terbang dengan momentum yang menakutkan. Ketika 3.000 rune naga yang tersisa hancur, api merah berkobar di Lin Yun, dan api merah hanya berkobar sesaat. Tetapi ketika pedang itu akan mendarat di Lin Yun, sepasang sayap gagak emas terbuka di belakangnya, dan 20.000 rune suci langsung diaktifkan. Ketika pedang bulu surgawi mendarat di sayap gagak emas, percikan api beterbangan saat sayapnya terlipat. Detik berikutnya, 20.000 rune suci menyala, dan Tian Jue dikirim terbang. Hal ini membuat Tian Jue mengerutkan alisnya dengan keraguan melintas di pupil matanya. Serangannya seharusnya membunuh Lin Yun, tapi dia tidak menyangka dia masih memiliki kartu truf.
Tapi itu tidak lagi penting. Dia yakin bahwa tidak ada yang bisa selamat dari 3 serangannya. Bahkan jika mereka bisa, dia bisa melepaskan serangan lain jika ada yang selamat dari serangan ketiganya. Aku tidak menggunakan pedangku. Jadi dari mana kamu mendapatkan keyakinan bahwa kamu telah menang? Saat sayap gagak emas terbuka, pakaian biru Lin Yun mulai berkibar tertiup angin. Dia sudah mencengkeram pedang pemakaman bunga. Temperamennya telah mengalami perubahan drastis hanya dengan mencengkeram gagang pedang. Tian Jue segera terlempar oleh aura Lin Yun. Setiap kali Tian Jue melangkah mundur, dia akan memuntahkan seteguk darah dengan wajahnya yang berubah karena kesakitan. Ketika Lin Yun menghunus pedangnya, getaran pedang bergema. Aku punya pedang, bentuk pedang surga. Jadi tolong rasakan dengan baik. Lin Yun melambaikan tangannya dan jurus pedang langit menyapu. 36 sinar pedang kemudian terjalin membentuk kata, surga. Dia membalas Tian Jue dengan metode yang sama, hanya saja pedangnya lebih cepat dan lebih kejam. Sinar pedangnya dengan cepat menembus baju besi suci Tian Jue, segera menghancurkannya sebelum pedangnya menusuk ke dada Tian Jue setengah inci. Tapi tangan Tian Jue dengan kuat menghentikan pedang itu agar tidak melangkah lebih jauh, dengan darah menetes dari telapak tangannya. Setelah Tian Jue mundur 3 langkah, punggungnya bersentuhan langsung dengan dinding. Tian Jue menarik napas dalam-dalam sebelum memuntahkan seteguk darah lagi. Darahnya seperti anak panah yang diarahkan ke wajah Lin Yun. Tapi Lin Yun dengan cepat mundur dan mengangkat pedangnya untuk menangkis panah darah itu karena dia bisa merasakan ancaman fatal dari serangan ini, yang berarti pasti ada sesuatu yang istimewa. Tian Jue mengambil kesempatan ini untuk segera merangkak keluar dari aula tanpa berani menoleh. Dia cepat sekali melarikan diri. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan memilih untuk tidak mengejar Tian Jue. Itu bukan karena dia sengaja menyelamatkan Tian Jue, tapi pil ciptaannya adalah yang paling penting. Selain itu, lukanya tidak ringan karena ke-9.000 rune naga telah hancur, dan dia tidak pernah mengalami luka parah seperti itu sejak dia memasuki alam astral sisa naga. Jika dia mengejar Tian Jue, seseorang mungkin akan mengambil pil penciptaan, yang berarti dia harus menghadapi kepala murid dari sekte iblis lainnya. Tapi Tian Jue bisa dianggap sebagai orang yang kejam. Hal ini membuat Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah jika Tian Jue tidak meremehkannya sejak awal. Hanya Tian Jue yang sudah begitu kuat, dan ini hanya berarti bahwa kepala murid dari sekte iblis lainnya bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Bab 1518 tingkat terakhir. Tatapan Lin Yun jatuh ke pil penciptaan naga ilahi, dan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam sambil melihat naga-naga itu. Dia tahu pil ini mungkin memiliki asal-usul yang cukup besar, atau Tian Jue tidak akan begitu emosional. Permaisuri, apa efek dari pil ini? Itu adalah pil penciptaan naga ilahi. Jika seseorang di alam nadi naga memurnikannya, itu akan menjadi peluang besar bagi mereka. Singkatnya, itu dapat memperkuat denyut naga seseorang, yang berarti bahwa asal-usul naga yang lahir di dalam tubuh juga akan menjadi lebih menakutkan. Jika Anda menginginkan informasi yang lebih akurat, ini dapat membantu Anda memadatkan asal naga di denyut nadi pertama. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia bertanya, apakah sulit untuk memadatkan asal-usul naga? Tidak sulit bagimu karena akumulasi mengerikanmu di alam inti Elysium. Ada kemungkinan besar kau bisa memadatkan asal naga pada denyut nadi pertama. Tapi kebanyakan orang hanya bisa memadatkan asal naga setelah mencapai denyut nadi kedua atau ketiga. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu, terlepas dari sumber daya yang diberikan padamu oleh sekte pedang atau akumulasi di alam astral sisa naga. Suara permaisuri bergema. Pil penciptaan naga ilahi ini dapat membantumu menyingkirkan banyak orang di alam nadi naga, dan kamu akan tahu lebih banyak tentang manfaatnya setelah mencapai alam nadi naga. Itu hanya bisa digunakan setelah mencapai alam nadi naga. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Menyimpan pil penciptaan naga ilahi, Lin Yun tidak terburu-buru untuk menuju ke tingkat berikutnya dan duduk untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Dia menderita luka parah dalam pertarungannya dengan Tian Jue, terutama serangan terakhir dari Tian Jue yang menghancurkan semua rune naga Lin Yun. Luka-lukanya akan menjadi lebih parah jika dia tidak memiliki sayap gagak emas yang memblokir serangan terakhir. Selain Xiao Fan, ini adalah pertama kalinya Lin Yun melihat seorang pendekar pedang yang begitu kuat di antara generasi yang sama. Sementara Lin Yun pulih dari luka-lukanya, Murong Chen dari Netherworld Hall dengan acuh tak acuh memandangi kotak di depannya, menyaksikan segelnya perlahan-lahan diangkat. Sebelum segelnya dibuka, tidak ada yang akan tahu harta karun apa yang ada di dalamnya.
Tapi tidak peduli apapun yang bisa ditempatkan di tingkat ke-8 adalah harta karun yang berharga, dan nilainya lebih tinggi dari semua harta karun dari tingkat sebelumnya, dan ada juga aula yang lebih rendah di tingkat ke-8. Murong Chen membuka kotak itu dengan jentikan jari saat segelnya terangkat. Ketika kotak itu dibuka, ada bunga kelopak 12 berwarna hitam yang ditutupi dengan rune bunga dan memancarkan energi neter murni. Saat gelombang energi neter murni dipancarkan dari flora, bunga itu juga memancarkan aroma yang menawan. Setelah seluruh aula dipenuhi dengan aroma bunga, itu menciptakan segala macam fenomena, dan Murong Chen tidak bisa mempertahankan ketenangannya ketika dia melihat bunga ini. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan karena itu adalah bunga neter, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Bunga itu berisi energi neter paling murni di dunia, harta karun suci legendaris dari aula dunia bawah. Aula dunia bawah pernah memiliki 3 bunga neter, tapi mereka hampir layu. Hal ini karena mereka tidak memiliki air neter untuk menyirami bunga neter. Lagi pula, lautan bawah telah hancur dalam pertempuran antara para dewa, menjadi salah satu dari 9 zona terlarang di alam Kunlun. Itu adalah wilayah yang bahkan tidak berani dimasuki oleh orang suci. Tapi dia sekarang memiliki Nether Flower, yang merupakan takdir dan kesempatan baginya. Saat pupil Murong Chen berkobar dengan api, matanya memancarkan ambisinya karena dia bisa menjadi murid Kaisar Iblis tak berperasaan jika dia menjadi putra suci. Apakah ini takdir bahwa aku akan menjadi putra suci? Jika Murong Chen harus memilih antara tulang naga suci dan bunga neter, dia pasti akan memilih yang terakhir. Dia akan tetap pada pilihan ini apapun yang terjadi, dan dia akan sangat diuntungkan jika dia bisa pergi dengan Nether Flower. Tapi hanya seorang anak kecil yang akan memilih, dan seorang pria dewasa akan mengambil semuanya. Saat Murong Chen mulai tertawa memikirkan hal ini, seseorang masuk ke dalam aula, dan dia adalah Chen Kui dari gerbang 100 hantu. Murid-muridnya juga berkobar dengan api keserakahan dan kegembiraan saat dia melihat Nether Flower. Chen Kui, kau ingin bersaing denganku untuk mendapatkannya. Senyum Murong Chen menghilang dari wajahnya. Chen Kui tersenyum. Murong Chen menyipitkan matanya dan dengan hangat tersenyum, kau tahu betapa berartinya Nether Flower ini bagiku. Biarkan aku memilikinya, dan aku tidak akan bersaing denganmu untuk memperebutkan tulang naga dewa. Aku bahkan bisa membantumu sekali saja. Dia secara alami berbohong karena dia secara alami tidak akan menyerah pada tulang naga ilahi. Kemudian lagi, akan lebih baik untuk menghindari pertarungan sebelum mencapai level ke-9. Maafkan aku, tapi aku tidak pernah membuat pilihan. Kata Chen Kui. Bunga neter adalah milikku, dan Divine Dragon Boen juga milikku. Bunga neter juga akan sangat menguntungkannya. Jadi bagaimana mungkin Chen Kui menyerah? Kata-kata yang bagus. Sudah bertahun-tahun sejak Nether Flower terakhir kali muncul. Jadi kita secara alami harus memperjuangkannya. Ledakan tawa bergema ketika Chen Kui dan Murong Chen berhadapan. Yan Xuan dari Sekte Iblis muncul, memegang pedang iblis darah. Dia diselimuti cahaya iblis merah dengan api merah berkobar di pupil matanya. Dia sepertinya telah memurnikan semacam harta karun, dan inilah mengapa dia diselimuti aura iblis. Aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Senyuman di wajah Murong Chen menghilang ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai, jadi dia dengan dingin berkata, kalian berdua sedang merayu kematian. Kalian berdua bisa datang padaku bersama-sama. Pertempuran langsung pecah ketika Murong Chen ingin menghadapi dua musuh secara bersamaan. Di aula lain, Ling Qianye dari Sekte Bulan Darah berada di sebuah lorong. Dia tidak beruntung karena dia tidak dapat menemukan aula dan harus membuat beberapa jalan memutar. Tiba-tiba, keterkejutan melintas di pelupuk matanya, dan dia melihat seseorang yang tak terduga di lorong itu. Itu adalah Tian Jue. Tian Jue saat ini tampak mengerikan, dan dia duduk di tanah, menyembuhkan luka-lukanya. Ketika dia diam-diam mendekat, Ling Qianye memperhatikan bahwa Tian Jue memiliki luka pedang yang menakutkan di dadanya, dan niat pedang yang tertinggal di lukanya terus merusak energi astralnya. Ini membuat Tian Jue kesulitan saat mencoba menyembuhkan lukanya. Serangan yang sangat kuat. Ling Qianye terkejut, dan dia bertanya, kamu bertemu dengan Qin An. Qin An adalah murid utama dari 7 istana absolut, dan dia memiliki pencapaian tertinggi dalam pedang di antara mereka. Selain itu, Ling Qianye tidak dapat memikirkan siapapun yang memiliki niat pedang yang lebih kuat daripada Qin An. Ketika Tian Jue membuka matanya, dia tidak terkejut melihat Ling Qianye.
Wajahnya pahit karena dia tahu dia akan menghadapi murid-murid kepala lainnya di tingkat ke-8. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Ling Qianye dalam keadaan yang menyedihkan. Bunuh aku, kata Tian Jue. Tak satu pun dari kepala murid adalah orang baik, dan Tian Jue juga bukan orang baik. Jika dia bertemu dengan orang lain yang terluka parah seperti dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, siapapun yang bisa mencapai level ke-8 pasti mendapatkan banyak harta karun, dan dia tidak percaya bahwa Ling Qianye tidak tergoda. Sepertinya itu bukan Qin An. Ling Qianye tersenyum. Katakan siapa yang melukaimu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Sudut bibir Tian Jue bergerak-gerak karena dia benar-benar tidak ingin mengatakannya. Sebenarnya, aku bisa menebak meskipun kau tidak memberitahuku. Itu adalah tamu dari paviliun Tianxing Anda, bukan? Ling Qianye tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Tian Jue terkejut. Aku sebenarnya tidak tahu, tapi aku yakin sekarang. Ling Qianye tersenyum. Namanya Lin Tian, kan? Dia mungkin memiliki kultivasi yang rendah, tapi niat pedangnya berkobar seperti api, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk tidak menyadarinya. Tapi sepertinya kekuatannya telah melebihi ekspektasi saya untuk melukai Anda begitu parah. Wajah Tian Jue menjadi jelek saat mendengar itu. Ling Qianye tersenyum saat dia melewati Tian Jue, melihat Anda menyumbangkan informasi kepada saya akan mengampuni hidup Anda untuk saat ini. Tapi Tian Jue mengertakkan gigi dengan kebencian saat melihat pemandangan ini. Tatapan menghina Ling Qianye terasa lebih mengerikan daripada dibunuh olehnya, membuat api berkobar di dalam hatinya. Kebenciannya pada Lin Yun juga mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1 jam kemudian, Murong Chen mengalahkan Chen Kui dan Yan Xuan. Dia memiliki sepasang sayap merah dan perak di belakangnya, sementara Yan Xuan dan Chen Kui terbaring di tanah dengan darah mereka membasahi tanah. Keduanya dipenuhi dengan luka-luka yang mengerikan. Tapi untungnya, luka mereka tidak fatal, dan mereka menatap Murong Chen dengan keengganan di mata mereka. Rambut Murong Chen berantakan saat dia menarik kedua lengannya, tatapannya menjadi dingin. Melambaikan tangannya, Nether Flower terbang keluar dari kotak dan mendarat di tangannya sebelum menyimpannya di gelang interspasial. Sayapnya memiliki darah yang menetes ke bawah, yang secara alami adalah milik 2 orang yang tergeletak di tanah. Baju besi suci yang dikenakan Chen Kui dan Yan Xuan tidak memiliki perlawanan terhadap sayap Murong Chen, dan pertahanan mereka ditembus dalam sepersekian detik. Sepasang sayap itu terlalu menakutkan. Chen Kui dan Yan Xuan berspekulasi bahwa sepasang sayap itu mungkin berisi 10.000 rune suci, dan itu ditempa dengan logam agrium api merah. Aku akan menuju ke tingkat ke-9 dulu. Kalian berdua bisa menikmati waktu kalian di sini. Murong Chen tersenyum setelah menyimpan Nether Flower itu. Menara percobaan naga biru ini benar-benar sebuah harta karun. Kalian berdua bisa berkultivasi di sini. Siapa tahu, kalian mungkin memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Hahaha. Bab 1519 Aku lebih tertarik padamu. Lin Yun kelelahan di tingkat ke-9 menara uji coba naga biru setelah berhasil melewati uji coba. Ujian di tingkat ke-9 lebih menantang dari yang dia bayangkan. Bahkan dengan niat pedang kubah surgawi semu miliknya, itu tidak mudah. Dalam uji coba ini, dia menderita kerugian besar karena kultivasinya. Lawannya adalah seseorang di alam inti Elysium surgawi bintang 9, menggenggam niat pedang langit dengan penguasaan penuh. Niat pedang yang dilepaskan olehnya terlalu menakutkan. Dengan penggandaan energi astral mencapai 9 kali lipat dan penguasaan penuh niat pedang langit, dia dengan mudah ditekan. Tapi untungnya, itu hanya uji coba, dan itu bukan lawan yang sebenarnya. Jika tidak, dia tidak yakin apakah dia bisa hidup untuk mengalahkan lawannya. Jika tidak ada pengecualian, seharusnya tidak mudah bagi murid kepala lainnya untuk melewati ujian, dan hanya Ling Qianye dan Murong Chen yang bisa melewatinya. Ini karena mereka berdua berada di alam inti Elysium surgawi bintang 9, yang berarti mereka tidak memiliki kerugian dalam kultivasi mereka, belum lagi mereka menerima banyak manfaat setelah datang ke alam astral sisa naga, dan mereka mungkin telah mencapai puncak alam inti Elysium surgawi bintang 9. Haruskah saya memurnikan pil penciptaan naga ilahi di sini? Lin Yun merenung. Tingkat ke-9 sangat penting karena dia secara praktis yakin bahwa tulang naga biru dapat ditemukan di sini, dan vitalitasnya sudah bisa merasakannya. Terlepas dari Ling Qianye atau Murong Chen, mereka tidak berada pada level yang sama dengan murid kepala lainnya. Yang satu berasal dari Sekte Bulan Darah, dan yang lainnya memiliki peluang besar untuk menjadi putra suci dari domain iblis kekaisaran.
Meskipun itu pasti akan menjadi pemborosan besar jika dia memurnikan pil penciptaan naga ilahi di alam inti Elysium, dia tidak punya banyak pilihan. Pertarungannya dengan Tian Jue tidaklah mudah, dan dia harus menghadapi Ling Qianye dan Murong Chen. Dia bisa memprediksi bahwa dia harus berada dalam pertempuran sengit setelah mendapatkan tulang naga ilahi. Tidak ada pilihan lain. Cahaya yang menentukan melintas di pupil mata Lin Yun. Dia bukanlah seseorang yang akan meragukan dirinya sendiri, dan dia segera menelan pil penciptaan naga ilahi. Ketika dia menelan pil penciptaan naga ilahi, energi astralnya mulai berfluktuasi di dalam tubuhnya, dan kultivasinya meningkat dengan cepat. Ini terlalu sulit dipercaya karena samudra energi astralnya berkobar, dan aura emas mulai dipancarkan dari pori-porinya. Di bawah penyempurnaan pil penciptaan naga ilahi, energi astralnya menjadi lebih murni. Kultivasinya telah mencapai puncak alam inti Elysium surgawi bintang 7 dalam sekejap mata, dengan lebih dari 100 naga emas mengamuk di dalam tubuhnya. Semua meridiannya telah mencapai titik puncak. Rasanya seolah-olah mereka akan hancur pada saat berikutnya. Bagaimanapun, tirani dari pil penciptaan naga ilahi terlalu tidak masuk akal. Tidak hanya asal astralnya tetapi bahkan organ dalamnya pun berubah di bawah penyempurnaan. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan tirani dari pil penciptaan naga ilahi. Tidak ada satupun buah suci atau ramuan suci yang telah dimurnikannya di alam astral sisa naga yang bisa dibandingkan dengan ini. Untuk sesaat, Lin Yun mengerti mengapa Tian Jue kehilangan ketenangannya saat melihat pil penciptaan naga suci. Saat 100 naga mengamuk di dalam tubuhnya, kultivasi Lin Yun mulai meningkat, bersama dengan tanda naga dan sayap gagak emasnya. Sayap gagak emas meledak tak terkendali dari punggungnya, dan rune suci di atasnya mulai menyala. Rasanya nyaman, karena semua buah suci dan ramuan suci yang dia konsumsi di masa lalu semuanya disertai dengan rasa sakit. Tapi memurnikan pil penciptaan naga ilahi terasa sangat nyaman. Semua luka tersembunyi yang telah terakumulasi di dalam tubuhnya dan kotoran dari harta yang telah dia murnikan sejauh ini semuanya telah dibersihkan. Hal ini mengejutkan Lin Yun karena dia tidak pernah menyangka begitu banyak kotoran yang terkumpul di dalam tubuhnya. Jika dia tidak menyingkirkannya, cepat atau lambat akan menjadi ancaman besar baginya. Itu tidak mengherankan karena dia telah memurnikan 10 buah suci yang ganjil dan ramuan suci yang tak terhitung jumlahnya saat berada di alam astral sisa naga. Dia telah memurnikan terlalu banyak harta secara berurutan dan mengkonsumsi satu demi satu buah suci sebelum tubuhnya dapat sepenuhnya menyerap yang sebelumnya. Jadi ini berarti akan ada kotoran yang menumpuk di dalam tubuhnya. Dia awalnya mengira itu sia-sia baginya untuk memurnikan pil penciptaan naga ilahi saat itu, tetapi sekarang itu adalah keberuntungan yang menyamar karena itu telah membersihkan kotoran di dalam tubuhnya. Dia sekarang seperti batu giok yang sedang dibersihkan dari akumulasi kotoran oleh pil penciptaan naga suci. Pada akhirnya, Lin Yun praktis kehilangan kendali atas kultivasinya dan dengan lancar mencapai alam inti Elysium surgawi bintang 8. Kulitnya sehalus bayi, dan organ dalamnya bersinar cerah. Ketika Lin Yun membuka matanya, pupil matanya murni, dan tidak ada kotoran. Ketika Lin Yun menghembuskan nafas, rasanya seperti dia telah mengalami transformasi yang drastis. Pada saat yang sama, jumlah rune naganya akhirnya mencapai 10.000. Ini berarti seni naga suci Azure miliknya telah mencapai penguasaan penuh, dan dia hanya membutuhkan tulang naga ilahi sekarang. Menarik kembali sayap gagak emas kembali ke tubuhnya, Lin Yun bergumam, saatnya memperbaiki tulang naga ilahi. Sekarang dia telah mencapai alam inti Elysium surgawi bintang 8, energi astralnya telah dimurnikan, samudra energi astralnya mencapai 35.000 kaki, rune naga mencapai 10.000, sayap gagak emas yang memiliki rune suci, bersama dengan niat pedang kubah surga semu dan bentuk pedang bumi yang belum pernah dia ungkapkan. Lin Yun sekarang percaya diri dalam menghadapi lawan manapun. Pedangnya akan membuktikan siapa yang terkuat dan pemilik yang paling cocok untuk tulang naga ilahi. Dia tidak akan ragu-ragu untuk membunuh siapapun yang berani menghalanginya, dan dia bertekad untuk mendapatkan tulang naga biru. Bersama dengan semangat juang yang kuat, Lin Yun menekan dan mengikuti aura tulang naga suci. Setengah jam kemudian, Lin Yun bisa merasakan bahwa tulang naga ilahi sudah dekat, dan dia akhirnya masuk ke aula. Ketika panggung biru muncul, tatapannya segera mengunci ke kotak itu. Kotak itu masih memiliki batasan, tapi Lin Yun sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Rune naga di dalam tubuhnya pasti sudah terbang keluar jika dia tidak menekannya secara paksa. Ini adalah perasaan yang aneh karena rasanya seperti rune naga terhubung dengan garis keturunan.
Rasanya seolah-olah dia seharusnya berada di sini. Tapi tepat ketika Lin Yun ingin mendekatinya, aura dingin tiba-tiba menyapu saat cahaya gelap yang mengandung energi yang lebih rendah melintas. Lin Yun mundur 3 langkah untuk menghindari serangan ini, dan dia segera terkejut karena dia secara alami mengenali energi bawah. Dia sudah bisa menebak siapa orang itu dan tidak bisa memikirkan orang lain selain Murong Chen, salah satu dari 7 orang ketua murid yang memiliki hawa murni. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, sesosok hitam melangkah keluar dari kegelapan dan menyerbu dengan aura mematikan yang deras. Di bawah korosi energi bawah, niat pedang Lin Yun sangat terkorosi dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Jika itu adalah seseorang yang normal, vitalitas mereka pasti sudah terkorosi di bawah serangan ini. Tapi Lin Yun tetap tenang dan mengedarkan sutra pedang langit ilahi. Bunga neter berkelopak 12 kemudian muncul. Ketika energi neter memenuhi tubuhnya dan menyatu dengan energi astralnya, Lin Yun melayangkan sebuah pukulan. Melemparkan pukulannya ke depan, niat pedangnya yang sebelumnya berkarat segera hidup kembali. Ketika pukulan energi bawah tersebar, orang yang melepaskan serangan sebelumnya mundur beberapa langkah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang itu dan orang itu adalah orang yang sudah dia duga. Murong Chen yang melepaskan serangan itu. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat gelang interspasial di pergelangan tangan Murong Chen. Dia bisa merasakan aura yang membuat hawa neter yang dipadatkan oleh sutra pedang langit ilahi miliknya hampir lepas kendali. Lin Tian, itu pasti namamu, kan? Tulang naga biru adalah milikku. Murong Chen tidak repot-repot menyembunyikan tujuannya, dan pidatonya sombong. Sebagai seseorang yang bisa bersaing untuk menjadi anak suci, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, terlepas dari siapa yang dia hadapi. Biarkan kamu memilikinya. Lin Yun mencibir dengan ejekan melintas di pelupuk matanya. Butuh usaha keras untuk sampai sejauh ini, dan Murong Chen ingin dia memberikan tulang naga biru. Sungguh lelucon yang menggelikan. Lin Tian seharusnya adalah nama palsumu, kan? Murong Chen menyipitkan matanya saat dia memasang senyum ceria. Kamu seharusnya sudah mendapatkan banyak harta karun di sepanjang jalan, kan? Kau tidak memiliki sekte iblis di belakangmu, kau hanyalah tamu dari paviliun Tianxing. Anda harus tahu bahwa memiliki harta karun tanpa kemampuan atau latar belakang untuk menjaganya adalah sebuah kejahatan, bukan? Kau sudah menjadi orang mati karena para tetua paviliun Tianxing tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Jawab Lin Yun. Murong Chen tidak merasa terganggu dan mencibir, aku hanya ingin menunjukkan jalan untukmu. Bekerja sama denganku. Aku akan memastikan kau bisa pergi dengan harta yang telah kau peroleh sejauh ini. Saat aku melawan Ling Qianye nanti, kamu hanya perlu berdiri di sampingku. Aku tidak membutuhkan hartanya, dan aku bisa bersumpah atas nama Kaisar Iblis Surgawi jika kau tidak percaya padaku. Dia serius dengan apa yang dia katakan kali ini. Bagaimanapun juga, fakta bahwa Lin Yun bisa mencapai tingkat ke-9 sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak lemah. Jika Lin Yun mau bekerja sama dengannya, dia yakin dengan yakin bahwa dia bisa mendapatkan tulang naga biru, dan Murong Chen juga tahu bahwa 7 sekte iblis akan melepaskan Lin Yun. Bahkan jika Lin Yun bisa mendapatkan tulang naga biru, bagaimana dia akan pergi? Jadi dia tidak berpikir Lin Yun punya pilihan lain dan juga yakin bahwa Lin Yun tidak akan menolaknya. Harta Ling Qianye akan menjadi milikku. Lin Yun bertanya dengan nada tertarik. Itu pasti. Murong Chen tersenyum dengan nada percaya diri. Aku hanya membutuhkan tulang naga dewa. Aku tidak butuh ramuan suci Ling Qianye atau buah suci. Kamu harus tahu kekuatan aula dunia bawahku. Tidak akan ada yang berani menghentikanmu saat kau dan aku meninggalkan alam astral ini. Dibandingkan dengan harta Ling Qianye, aku lebih tertarik dengan hartamu. Lin Yun tersenyum. Saat dia mengatakan itu, wajah Murong Chen berubah drastis. Bab 1520 akhirnya pertempuran di Menara Pengadilan. Lin Yun mungkin akan setuju jika dia tidak memiliki latar belakang karena apa yang dikatakan Murong Chen memang masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya berada di alam inti Elysium, sementara 7 sekte iblis memiliki banyak di aken alam nadi naga di luar. Belum lagi ada juga kultivator alam dekrit samsara di luar yang bisa dengan mudah membunuhnya. Jika Lin Yun tidak memiliki latar belakang, akan sia-sia bahkan jika dia mendapatkan tulang naga biru. Tapi dia adalah murid dari Master Pedang Yao Guang, dan dia juga memiliki medali langit yang diberikan kepadanya oleh ketua sekte yang dapat melindunginya dari para ahli alam dekrit samsara selama 1 jam.
Nama, Sein Pedang Bercahaya, saja sudah cukup untuk membuat banyak orang jera, belum lagi dia juga memiliki lukisan yang diberikan oleh gurunya. Dari sinilah kepercayaan diri Lin Yun berasal. Dengan sekte pedang dan master pedang Yao Guang di belakangnya, dia tidak perlu menundukkan kepala pada siapapun. Kau ingin bunga neterku? Tatapan Murong Chen tenggelam, dan dia tersenyum mengejek. Kalau begitu lebih baik kau mati saja. Ketika dia selesai berbicara, Murong Chen melangkah maju dan muncul di hadapan Lin Yun. Tubuhnya berubah menjadi samudera raksasa yang dipenuhi dengan energi astral. Ketika dia mengangkat tangannya, itu terbentuk menjadi gelombang besar yang mengalir turun dari langit. Tapi wajah Lin Yun tenang saat dia menggunakan jarinya seperti pedang. Gelombang raksasa itu hancur saat mendarat di jarinya, dan Murong Chen pun terlempar terbang. Energi astral yang sangat kuat. Murong Chen mengerutkan alisnya dengan keterkejutan yang terpancar dari kedua bola matanya. Dia bisa merasakan ada yang aneh dengan kultivasi Lin Yun. Lin Yun mungkin hanya tampak berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 8, tapi Lin Yun bisa dengan mudah menekannya dengan niat pedangnya. Meskipun serangannya hanya untuk menyelidiki kekuatan Lin Yun, jelas bahwa serangan Lin Yun biasa saja. Tapi Lin Yun baru saja mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 8, yang berarti kultivasi Lin Yun lebih rendah darinya. Memikirkan hal itu, Murong Chen langsung menemukan solusi, dan auranya didorong hingga batasnya, gelombang deras. Saat aura menakutkan dilepaskan dari ombak, itu mengeluarkan perasaan bahwa itu bisa menghancurkan langit. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi teknik gerakan roh hantu dan menyatu dengan lautan. Hal ini membuatnya terlihat gesit. Ketika dia bergerak, setiap langkahnya akan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, itulah sebabnya dia bisa menekan semua orang jenius yang berada di generasi yang sama dengannya. Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal kultivasi. Saya khawatir Anda menemukan orang yang salah. Lin Yun tidak panik, terutama karena dia telah memurnikan pil penciptaan naga ilahi. Saat dia menunjuk dengan jarinya, sinar pedang diselimuti lapisan cahaya bulan, dan badai yang menakutkan menyapu seperti naga biru yang terbang. 10 gerakan kemudian, Lin Yun mengeluarkan raungan dan menggabungkan semua sinar pedang. Ketika dia melambaikan tangannya, ruang angkasa terkoyak, dan retakan mulai menyebar ke seluruh lautan di bawah Murong Chen. Menarik. Mari kita lihat bagaimana kau akan mengambil telapak tanganku ini. Murong Chen berkobar-kobar dengan api. Lautan yang hancur berubah menjadi sungai-sungai, seketika mengubah kerugiannya menjadi keuntungan. Saat ribuan sungai melepaskan momentum yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, sebuah telapak tangan turun dengan maksud untuk menghancurkan segalanya. Lin Yun harus mengakui bahwa teknik-teknik bela diri dari aula dunia bawah sangat mengesankan. Tapi Lin Yun tidak takut pada energi alam baka. Jika orang lain berada di posisinya, mereka akan kesulitan menghadapi Murong Chen. Tapi jika Murong Chen mengira dia bisa mengalahkannya hanya dengan ini, Lin Yun hanya bisa mengatakan bahwa Murong Chen terlalu naif. Dia tidak pernah takut saat bertanding dalam teknik bela diri, apalagi teknik pedang surga air miliknya sudah lama mencapai tahap perwujudan. Murong Chen bisa mengubah lautan yang hancur menjadi ribuan sungai, tapi Lin Yun bisa langsung mengubah air surgawi menjadi 108 fenomena. Ketika semua fenomena tumpang tindih, Lin Yun bersinar terang dengan sinar pedang, dan auranya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika semua fenomena digabungkan, dia dengan mudah menghentikan Murong Chen untuk melangkah maju. Saat aura pedangnya runtuh, Lin Yun mengayunkan pedangnya dengan setiap langkah yang dia ambil, melepaskan semua kedalaman teknik pedang surga air dan sepenuhnya menahan teknik telapak tangan Murong Chen. Ketika sungai surgawi turun, ribuan sungai yang dimanifestasikan oleh Murong Chen hancur. Di bawah sinar pedang yang tak terbatas, telapak tangan Lin Yun mendarat di dada Murong Chen, membuat yang terakhir memuntahkan seteguk darah sebelum dia dikirim terbang. Tapi Lin Yun tidak ada perubahan pada wajahnya saat dia melangkah maju dan dengan cepat mengejar Murong Chen. Saat dia melambaikan tangannya, semua jenis aura pedang tumpang tindih sebelum mereka terbang ke arah yang terakhir. Keduanya telah bertukar lebih dari 10 jurus dalam sekejap mata. Saat Murong Chen memuntahkan seteguk darah lagi, dia terlempar terbang. Saat dia terlempar jauh, sebuah bunga neter bermekaran di belakangnya, dan dia akhirnya berhasil menghentikan serangan Lin Yun. Ketika Murong Chen mundur 3 langkah, dia dengan mudah menyelesaikan serangan Lin Yun. Tapi Lin Yun terkejut saat dia melihat bunga neter. Ini karena seni dunia bawah dari aula dunia bawah mirip dengan sutra pedang langit-langit, yang sedikit luar biasa. Ketika Murong Chen mendarat di tanah, dia menyeka darah dari sudut bibirnya, dan dia tidak terlihat terluka parah.
Tapi ketika dia melihat Lin Yun lagi, wajahnya menjadi muram. Saat itu, tepuk tangan bergema saat seseorang berjalan keluar dari sebuah lorong. Itu tentu saja Ling Qianye, yang terlambat. Sambil tersenyum, Ling Qianye berkata, ini pertama kalinya saya melihat seseorang membawa teknik pedang ke tahap manifestasi, dan Anda masih belum menghunus pedang. Saya tidak bisa membayangkan seberapa kuat Anda akan menjadi setelah menghunus pedang, dan saya ingin tahu tentang identitas Anda yang sebenarnya. Lin Yun dan Murong Chen tidak terkejut dengan penampilan Ling Qianye. Meskipun mereka berdua menggunakan serangan terkuat mereka, mereka masih menyelidiki satu sama lain karena mereka telah lama merasakan keberadaan Ling Qianye. Ling Qianye awalnya berencana untuk muncul nanti, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Murong Chen akan begitu menyedihkan sementara Lin Yun dan Murong Chen hanya saling menyelidiki. Dia tahu bahwa kebuntuan akan berlanjut jika dia tidak muncul. Mereka berdua bukan orang bodoh, mereka tidak akan bertarung dengan sungguh-sungguh selama dia masih ada. Ling Qianye, kamu seharusnya sudah membuat keputusan sekarang karena kamu sudah menonton untuk waktu yang lama, kan? Murong Chen berkata sambil mengertakkan gigi. Saat mereka berbicara, segel pada kotak itu terangkat, dan raungan dahsyat bergema. Tak lama kemudian, cahaya biru tak terbatas bersinar keluar yang segera memenuhi setiap sudut aula, dan tulang naga yang panjangnya sepanjang lengan perlahan melayang keluar dari kotak. Tulang naga itu memiliki seekor naga yang melingkar di sekelilingnya, memancarkan aura drakonik. Ketika aura drakonik yang kuat menyapu, ketiganya terkejut dan mundur beberapa langkah. Ketika mereka melihat ke arah tulang naga biru, wajah mereka berubah, dan tatapan mereka menjadi serius. Meskipun mereka telah lama berspekulasi bahwa tulang naga biru akan berada di sini, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mereka akhirnya melihatnya dan bisa merasakan jantung mereka berdenyut dengan keras. Tulang naga biru memancarkan aura raja. Selain itu, permukaan tulang naga biru memiliki rune kuno yang bersinar terang. Itu adalah sebuah rune dewa asal. Melihat tulang naga biru ini memiliki rune dewa asal, mata ketiganya berkobar dengan api, dan obsesi Lin Yun akhirnya mencapai batasnya. Dia tidak bisa percaya bahwa itu sebenarnya adalah sebuah rune dewa asal. Orang harus tahu bahwa tulang naga emas kincang hanya memiliki rune suci asal, dan tulang naga dengan rune suci berbeda dari yang tidak. Ketiganya langsung menjadi bersemangat dan merasa bahwa ini adalah keberuntungan yang sangat besar bagi mereka. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun memaksa dirinya untuk tenang. Murong Chen, kamu tidak keberatan kita bergandengan tangan, kan? Ling Qianye berkata sambil menatap Murong Chen. Tentu saja. Tidak peduli apapun, tulang naga ilahi adalah milik 7 sekte iblis, dan tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Murong Chen menjawab. Bergandengan tangan. Mata Lin Yun berkilat dengan ejekan. Beberapa saat yang lalu, Murong Chen ingin bergabung dengannya untuk menghadapi Ling Qianye. Tapi sekarang, dua orang ketua murid terkuat ingin bergabung untuk melawannya. Jika berita ini menyebar, pasti akan mengejutkan banyak orang. Jangan salahkan kami karena tidak tahu malu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Kata Ling Qianye. Sebelum saya datang ke sini, saya tahu bahwa Anda tidak sesederhana itu karena seseorang telah memberitahu saya tentang Anda. Tidak ada yang adil di dunia ini. Aku memberimu kesempatan sebelumnya, tapi sekarang sudah terlambat, bahkan jika kamu berlutut. Murong Chen dengan dingin berkata. Keduanya percaya diri saat mereka perlahan berjalan ke arah Lin Yun. Lin Yun memang kuat, tapi mereka tidak menyangka dia bisa mengalahkan mereka berdua. Benarkah begitu? Cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun, dan pedang pemakaman bunga terbang keluar dari kotak pedangnya. Ketika tangan kiri Lin Yun memegang pedang itu, temperamennya tiba-tiba berubah. Tatapannya menjadi ganas, dan dengan dingin dia berkata, kalian masih punya waktu untuk menyesal sekarang. Akan terlambat bagi kalian setelah aku menghunus pedangku.